Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang keberagaman suku Bugis. Ini rupa 1. Perhiasan manik-manik. Manik-manik memang terkesan sederhana, tapi jika dirangkai bisa menghasilkan pernak-pernik yang indah. Bukan hanya keindahannya, kerajinan manik-manik dari Sulawesi Selatan ini memiliki motif yang khas. Selain sebagai perhiasan, manik-manik ini juga bisa dirangkai menjadi aksesoris lain seperti tas atau disebut sepu toraja. 2. Ukiran khas Toraja. Jika ingin cenderamata yang sedikit berbeda tapi tetap memiliki makna, ukiran kayu bisa menjadi pilihan. Motif ukiran khas Toraja ini biasa ada di peti mati atau rumah adat. Ukiran tersebut menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari, adat dan budaya masyarakat setempat yang sudah turun-temurun dilakukannya. 3. Miniatur khas Sulawesi Selatan. Berbagai miniatur khas Sulawesi Selatan bisa juga kamu jadikan cenderamata. Miniatur tahu, tongkonan khas Toraja, dan kapal pinisi khas suku Bugis bisa menjadi pilihan. Cenderamata tersebut bukan hanya memiliki nilai filosofi, tapi juga memiliki nilai estetika, sehingga bisa kamu gunakan sebagai hiasan ruang untuk menunjukkan kesan etnik. 4. Kerajinan tangan dari kayu pakis. Salah satu kerajinan tangan dari kayu pakis yang bisa digunakan jadi cenderamata setelah berkunjung ke Sulawesi Selatan. Kayu pakis ini memiliki motif alami yang unik, hampir sama seperti batik. Tanpa harus mengukir maupun melukisnya, ada banyak benda dari kayu pakis dengan aneka motifnya yang bisa dibuat seperti asbak, tempat tisu, nampan, dan kotak pensil. Kerajinan tangan dari kayu pakis ini bisa ditemui di Kabupaten Sinjai. 6. Songkok Bone. Songkok khas Kabupaten Bone yang juga disebut songkok reca ini berbeda dari songkok pada umumnya. Songkok reca tersebut dibuat dari serat pelepah pohon lontar dan proses pembuatannya pun masih tradisional. Dahulu penggunaan songkok ini disesuaikan dengan strata sosial masyarakat. Namun, saat ini siapapun bisa mengenakannya. Pusat pembuatan songkok reca berada di Desa Pacing. Kain tenun. Satu lagi kain Nusantara yang bisa kamu temui di Sulawesi Selatan adalah kain tenun. Kain ini pembuatannya masih tradisional, dan beberapa di antaranya merupakan kain sutra. Kain tenun ini yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan adalah tenun sengkang dan tenun toraja. Masing-masing tenun ini memiliki ciri khasnya dan bisa kamu aplikasikan untuk memenuhi selera fashionmu. Bukan hanya makanan khas. Seni tari. 1. Tarian Paduka Basora. Tarian pertama ini menggambarkan tentang penyambutan tamu dari suku Bugis. Dengan gerakannya yang enak dilihat, tarian ini senantiasa menghidangkan Basora. Tarian ini biasanya digunakan dalam beberapa acara, seperti acara penyambutan tamu kerajaan, pesta adat istiadat sampai pesta pernikahan. Basora yang digunakan dalam tarian ini merupakan
piring khas dari suku Bugis yang terbuat dari besi dan ditutupi dengan kobokan besar yang dibalut kain. 2. Tarian Pakarena. Pakarena yang berarti main. Tarian ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian ini biasanya dipertunjukkan di istana kerajaan, tapi seiring perkembangannya tarian ini lebih banyak digunakan di kalangan masyarakat. Tarian ini menggambarkan perempuan yang lembut, sopan, setia, patuh, dan hormat pada suaminya. Oleh karena itu, tarian ini memberikan kesan yang lembut, bahkan tarian ini sepenuhnya diiringi dengan gerakan yang lembut. 3. Tarian Pak Gelut. Tarian ketiga ini menggambarkan sukacita dari riang gembira dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai. Tarian ini biasanya untuk penyambutan kembali seorang pahlawan dari medan perang. Tarian ini diciptakan oleh Nek Datuk Bua yang pada awalnya tidak diiringi dengan alat musik, melainkan dengan lesung sebagai pengiring tarian. Dalam tarian ini tidak ada aturan khas bagi penarinya. Bagi perempuan maupun lelaki dapat mengikuti tarian ini dengan jumlah yang tak dibatasi. Selain menyambut para pahlawan, tarian ini juga sebagai penyambutan tamu, serta pernikahan, bahkan upacara rambut tuka atau upacara kegembiraan. Seni musik. 1. Sinrili. Sinrili adalah alat musik yang menyerupai biola, cuman kalau biola dimainkan dengan membaringkan di pundak, sedangkan sinrili dimainkan dalam keadaan pemain duduk dan alat diletakkan tegak di depan pemain. 2. Kecapi. Salah satu alat musik petik tradisional Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, Bugis Makassar dan Bugis Mandar. Menurut sejarahnya, kecapi ditemukan atau diciptakan oleh seorang pelaut, sehingga bentuknya menyerupai perahu yang memiliki 2 dawai, diambil karena penemuannya dari tali layar perahu. Biasanya ditampilkan pada acara penjemputan para tamu, perkawinan, hajatan, bahkan hiburan pada hari ulang tahun. Seni sastra, yaitu seni sastra La Galigo, karya sastra terpanjang di dunia dengan sejumlah 3000 baris teks, kurang lebih sekitar 2850 halaman, dan tebalnya 6 kali tebal buku halaman Hari Putar seri ke-7. La Galigo bukanlah buku biasa. La Galigo adalah salah satu karya sastra tradisional yang menceritakan tentang kisah kepahlawanan dalam buku syair atau epos. Cerita kepahlawanan La Galigo tidak kalah hebat dengan cerita Mahabharata dan Ramayana dari India. Kisahnya adalah buku ini berisi kisah orang Bugis asal Sulawesi Selatan di masa lalu, lengkap dengan sejarah kebudayaan hingga dongeng-dongeng. Salah satunya menceritakan tentang kisah kepahlawanan Saweri Gading, seorang pahlawan yang gagah berani. Namun, cerita dalam La Galigo bukan sejarah. Hal itu karena di dalam cerita La Galigo penuh dengan mitos dan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Meskipun demikian, La Galigo cukup berjasa karena dapat memberikan gambaran kepada ahli sejarah mengenai kebudayaan Bugis.